Galilea digempur ribuan rudal dan drone. Israel gelar operasi darat di Lebanon. Menteri Pertahanan Israel Yisrael Katz mengonfirmasi bahwa militer Israel atau IDF secara resmi melancarkan operasi darat ke wilayah Lebanon. Katz beralasan, langkah ini diambil untuk menanggapi serangan yang terus meningkat di perbatasan utara. IDF telah memulai manuver darat di Lebanon untuk melenyapkan ancaman dan melindungi penduduk Galilea serta wilayah utara, ujar Katz, Senin 16/3/2026. Pernyataan tersebut menyusul laporan militer Israel sebelumnya yang menyebutkan bahwa mereka telah memperluas operasi darat yang bersifat terbatas dan terarah di Lebanon Selatan. Meski demikian, IDF enggan memberikan rincian lebih lanjut mengenai ruang lingkup operasi tersebut. Menurut keterangan militer Israel, kelompok Hizbullah yang didukung Iran telah terlibat dalam perang sejak awal bulan ini. Sejak saat itu, Hizbullah dilaporkan telah menembakkan lebih dari 1.000 roket dan drone ke Israel. Menanggapi serangan tersebut, Israel melancarkan perintah evakuasi skala besar bagi penduduk di Lebanon Selatan. Selain itu, militer Israel mengklaim telah menyerang ratusan target Hizbullah melalui serangan udara. Di tengah memanasnya situasi militer, terdapat tanda-tanda upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan. Pejabat dari Lebanon dan Prancis mengungkapkan bahwa para pemimpin Lebanon telah menyampaikan kesediaan mereka untuk mengadakan pembicaraan dengan Israel. Langkah ini dianggap sebagai momen langka dalam hubungan kedua negara. Prancis sendiri disebut-sebut akan bertindak sebagai mediator untuk memfasilitasi dialog tersebut. Sejumlah kota di Israel melaporkan dampak serangan rudal Iran pada Minggu 15 Maret 2026. Dari hasil investigasi, rudal Iran membawa hulu ledak tandan yang menyebarkan bom-bom kecil. Rekaman yang dirilis Fury menampilkan sejumlah mobil di pusat kota Tel Aviv hangus. Kendaraan-kendaraan itu terparkir di dekat perumahan yang dihantam pecahan rudal Iran. Kerusakan semacam ini juga terjadi di kota Holon yang terletak di selatan Tel Aviv. Pecahan rudal menghantam gedung apartemen serta memicu kerusakan pada sejumlah mobil. Sementara di Ramat Gan, pecahan rudal menghantam pintu masuk sebuah apartemen. Seorang penghuni, Beni Saloma, mengatakan serangan terjadi saat dirinya menuju bangkar bawah tanah. Lalu pecahan bom tandan juga menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Bnei Brak. Dampaknya juga turut merusak trotoar, jalan, dan kendaraan di sekitarnya. Kementerian Kesehatan Israel mengatakan lebih dari 100 orang terluka akibat konflik dengan Iran dalam 24 jam terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengajak negara-negara Arab untuk menjaga agar Selat Hormuz tetap terbuka. Menurutnya, negara-negara yang bergantung pada minyak memikul tanggung jawab untuk mengamankannya. Hal itu disampaikan Trump dalam wawancara bersama Channel 12 Israel pada Minggu 15 Maret. Ia berdalih bahwa Selat Hormuz tidak mendatangkan keuntungan apapun bagi Washington karena Amerika Serikat sudah mandiri energi. Oleh karena itu, tidak seharusnya Amerika Serikat menanggung beban untuk menjaga Selat Hormuz sendirian. Trump bersikeras bahwa negara-negara penghasil minyak di dekat perairan tersebut harus ikut aktif dalam pertempuran dan pertahanan. Sebagai informasi, Selat Hormuz merupakan pintu keluar utama minyak dari negara-negara produsen energi di kawasan Teluk, di antaranya Arab Saudi, Irak, Kuwait, Qatar, Iran, dan Uni Emirat Arab. Sekitar 17 juta hingga 20 juta barel minyak per hari melewati selat ini. Jumlah itu setara dengan sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia. Namun, pengiriman minyak mulai terganggu sejak perang meletus antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel pada akhir Februari lalu. Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak ditutup, namun hanya dikecualikan bagi kapal-kapal Amerika Serikat dan sekutunya. Serangan balasan Iran terhadap Israel terus berlanjut pada Senin 16 Maret 2026. Rudal dilaporkan terlihat di Tel Aviv yang
memaksa warga kembali berlindung di bunker. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan bola api terbang di langit ibu kota Israel. Objek yang diduga rudal Iran tersebut sempat menukik tajam sebelum akhirnya terdengar suara ledakan. Menurut data Israel, setidaknya 19 warga tewas sejak awal perang, sementara 3.000 orang terluka dan kerusakan properti terus meluas. Jumlah ini kontras dengan Iran di mana angka kematian melampaui 1.300 orang. Iran juga sempat menuduh Amerika Serikat menyembunyikan data resmi. Negara tersebut yakin hampir 500 tentara Amerika Serikat tewas, namun yang dilaporkan hanya segelintir. Jerman menolak seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mendukung militer dalam melawan Iran. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menegaskan bahwa konflik tersebut bukan perang NATO sehingga pihaknya enggan ikut campur. Dalam wawancara di Berlin pada Senin 16 Maret, Pistorius mempertanyakan kehadiran segelintir kapal perang Eropa di Selat Hormuz. Ia juga menyindir Angkatan Laut Amerika Serikat yang disebutnya tangguh namun masih perlu bantuan. Terkait ancaman Trump, Pistorius yakin bahwa NATO tidak akan bubar hanya karena perbedaan pandangan soal Iran. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat memberikan ancaman terselubung terhadap aliansi NATO. Trump menyebut negara-negara NATO akan menghadapi masa depan yang sulit jika tidak ikut bergabung melawan Iran di Selat Hormuz. Sejauh ini, Australia telah menyatakan tidak akan mengirim kapal ke perairan tersebut. Sementara Jepang belum ada rencana dan masih terus mengamati situasi Timur Tengah. Kemudian, Inggris saat ini bekerja sama dengan berbagai negara sekutu untuk mencari langkah yang dapat memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Namun, London menegaskan bahwa rencana itu tidak akan berada di bawah payung NATO. The American President Donald Trump has warned allies, essentially, if they don't stand by the US's side, then NATO's future could be very bad. How do you understand that? How close are we to NATO falling apart? I think we are not very close to that, not at all. I mean, we have a situation which we did not provoke, which we don't cause at all. This war started without any consultations before. We have a big responsibility, a very important responsibility for the eastern flank and the high north, as I mentioned earlier, and we stay committed to that, but we can't be anywhere on the world and we can't be at every place to support a war which we didn't start it.